Halo penggemar keuangan. Hari ini kita akan membahas dunia keuangan syariah yang menarik, khususnya mudharabah falas. Tenang, tidak serumit kedengarannya. Bayangkan kerjasama di mana satu orang punya uang dan yang lainnya punya keahlian bisnis. Mereka tergabung, berbagi keuntungan dan menaklukkan pasar global bersama. Itulah mudharabah falas singkatnya. Ini adalah instrumen keuangan syariah unik yang menggabungkan prinsip bagi hasil dengan kekuatan mata uang asing. Sederhananya, mudharabah falas seperti pertandingan gula tekting keuangan. Satu mitra yang disebut Rod Al-Mal menyediakan modal dalam mata uang asing, misalnya dolar AS, euro, atau yen Jepang. Mitra lainnya yang dikenal sebagai mudharib adalah pengusaha dengan ide bisnis. Mereka menggunakan keahliannya untuk mengelola dana, mengembangkan bisnis, dan semoga menghasilkan keuntungan. Jenis kemitraan ini saling menguntungkan. Rod Al-Mal dapat mendiversifikasi investasi mereka dan berpotensi mendapatkan kembalian yang lebih tinggi. Mudharib mendapatkan akses ke modal yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan impian bisnis mereka, dan ekonominya mendapatkan dorongan dari peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi. Tapi seperti pertandingan tekting yang bagus, mudharabah falas memiliki tantangan tersendiri. Kita berbicara tentang fluktuasi mata uang, volatilitas pasar, dan kebutuhan akan manajemen risiko yang ahli. Tapi jangan khawatir, saya akan menguraikan semua detailnya di bagian berikut. Jadi bersiaplah saat menjelajahi seluk-beluk mudharabah falas. Sebelum kita membahas lebih detail, mari kita uraikan dua komponen utama mudharabah falas, mudharabah dan falas. Mudharabah seperti kemitraan keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan tujuan bersama. Satu pihak, Rod Al-Mal, menyediakan modal, sementara yang lain, mudharib, mengelola bisnis. Ini adalah kemitraan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana keuntungan dibagi menurut rasio yang telah ditentukan. Tapi inilah tangkapannya. Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal, kecuali karena kelalaian atau kesalahan mudharib. Anggap saja seperti ini, mudharib seperti kapten yang memudikan kapal, sedangkan Rod Al-Mal menyediakan kapal dan bahan bakarnya. Sekarang mari kita bicara tentang falas. Falas kependekan dari valuta asing. Dalam bahasa Indonesia berarti pertukaran mata uang asing. Ini adalah proses pertukaran mata uang dengan mata uang yang lainnya. Misalnya, Anda ingin membeli sesuatu dari AS, tapi mereka hanya menerima dolar AS. Anda perlu menukar mata uang lokal Anda dengan dolar AS, dan disitulah falas bergerak. Sekarang, bayangkan menggabungkan dua konsep ini. Itulah mudharabah falas. Ini adalah kemitraan di mana modal disediakan dan dikelola dalam mata uang asing. Ini membuka peluang bagi bisnis yang ingin berekspansi secara global. Mudharabah falas bukan hanya tentang istilah keuangan yang mewah, ini tentang membuka potensi dan menciptakan peluang. Salah satu keuntungan terbesarnya adalah potensi pengembaliannya yang lebih tinggi. Dengan memasuki pasar luar negeri, bisnis dapat mengakses basis pelanggan baru dan memanfaatkan iklim ekonomi yang berbeda. Dan ketika mata uang tersebut naik nilainya, itu bonus untuk semua orang yang terlibat. Tapi ini bukan hanya tentang mengejar keuntungan, ini juga tentang mengelola risiko. Mudharabah falas menawarkan tingkat diversifikasi yang tidak dapat ditandingi oleh investasi tradisional. Dengan menyebarkan investasi di berbagai mata uang, investor dapat melindungi dirinya sendiri dari fluktuasi dalam satu mata uang. Anggap saja seperti ini, jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang mata uang. Dan jangan lupakan gambaran yang lebih besar. Mudharabah falas memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara mayoritas muslim. Ini menyediakan jalan yang sesuai syariat untuk mengakses modal dan berpartisipasi dalam pasar global. Hal ini menyebabkan penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sekarang, sebelum Anda terjun ke mudharabah falas, mari kita bahas tantangannya. Satu kata, volatilitas. Nilai tukar mata uang asing bisa sama tak terduganya dengan cuaca dan perubahan yang tiba-tiba dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan investasi Anda. Itulah mengapa sangat penting untuk memiliki strategi manajemen risiko yang solid. Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan keahlian khusus. Mudharabah falas bukanlah produk keuangan biasa. Ini membutuhkan pemahaman yang dalam tentang prinsip-prinsip keuangan Islam dan seluk-beluk pasar valuta asing.
Menemukan orang yang tepat dan keterampilan yang tepat sangat penting untuk kesuksesan. Dan jangan lupakan lanskap peraturan. Menavigasi kerangka hukum dan peraturan yang mengatur mudoroba falas bisa jadi rumit, terutama di berbagai yurisdiksi. Sangat penting untuk tetap mendapat informasi dan patuh untuk menghindari masalah hukum. Jadi begitulah mudoroba falas. Sekian, terima kasih. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS Ekonomi Keuangan Syariah.